Ki Sabtu kuno rumeksa ing awan, Ki Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitrunul Pamungkas selalu lancar rezeki, dimudahkan segala urusan. Kita akan membahas terus tentang ijazah Bapak Jokowi, karena beritanya ini terus menggelitik dan menjadikan kita penasaran. Kita kawal terus sampai prosesnya ini selesai. Ya, tentunya sampai ada orang yang masuk penjara. Ini adalah harapan semua rakyat kecil yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Nah, berita barunya adalah Rismon Sianipar pergi ke Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Polda DIY, melaporkan berita bohong yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Berita bohong apa sih yang dilakukan oleh Bapak Jokowi? Nah, di situ Rismon sudah sedikit mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi ini terkait dengan saat Bapak Jokowi menghadiri acara reuni yang ada di UGM, yang mana Bapak Jokowi menyebut nama Bapak Kasmudjo sebagai guru pembimbing, dosen pembimbing. Jadi begini teman-teman, terkait dengan apa yang terjadi, Bapak Jokowi menyampaikan sebagai guru pembimbing tersebut, kalau menurut pandangan saya itu hanya guyonan saja, hanya sebuah candaan. Kenapa hanya sebuah candaan? Karena apa? Karena ini bukan di forum-forum resmi. Ini forum yang namanya forum reuni. Saya saja kalau reuni ketemu teman-teman tuh apa yang terjadi? Ya cuma bercanda, gojlokan, ya saling menceritakan hal-hal konyol di masa-masa dulu. Nah, ini yang dipersoalkan Rismon ini konyol kalau menurut pandangan saya. Kenapa? Waktu itu Bapak Jokowi bicara di situ pidato, mana? Saya tadi lihat Pak Kasmudjo, mana ya Pak Kasmudjo? Coba Pak Kasmudjo ke sini. Nah, setelah Pak Kasmudjo berada di sampingnya, Bapak Jokowi mengatakan, Pak Kasmudjo ini dulu dosen pembimbing saya. Itu terjadi di tahun 80-an teman-teman. Sekarang tahun 2025. Saya saja nggak ingat. Sewaktu saya praktek kerja di Ngadi Rejo Kediri di pabrik gula, saya nggak ingat siapa yang ngajari saya di sana. Bahkan rumah tempat kos saya pun sewaktu saya belajar di sana, saya nggak ingat juga. Sewaktu saya melaksanakan praktek di sana. Nah, teman saya saja waktu satu rumah itu kalau nggak salah ada 5 atau 6 orang, tapi yang saya ingat cuma 2 orang. Coba. Nah, itu tahunnya sudah pasti tahun 90-an. Pak Jokowi lebih lama lagi, saya nggak ingat. Itu teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi saat acara reuni ini pasti saya rasa itu candaan, ya, tidak ada hal yang serius. Nah, kalau seperti ini dilaporkan kan kacau. Namanya mengada-ada. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismon dan Roy Suryo. Yang diteliti apa?
Terus menggunakan aplikasi apa? Ini aneh, sama dengan orang istilahnya sen kiri beloknya ke kanan, nggak nyambung. Nah itu teman-teman ya. Terus kalau misalnya Pak Jokowi cerita tentang atau bicara tentang produksi mobil SMK, di situ Pak Jokowi juga menyampaikan mobilnya akan segera diproduksi dan ribuan. Kenapa nggak jadi diproduksi? Kita kan sudah lihat bersama, kalau memproduksi suatu mobil atau kendaraan itu harus dicek semua. Dan kita juga menyaksikan berita yang sudah ada dan pernah diklarifikasi, ini sudah lama. Karena tidak lolos uji emisi, makanya mobil itu tidak bisa diproduksi dengan massal. Tidak lolos uji emisi. Kalau diproduksi nanti malahan tidak laku. Dan mungkin di kemudian hari Bapak Jokowi ini menyadari, ya toh, kalau sebenarnya di negeri ini adalah negeri yang sangat subur, nggak perlu kita ada produksi mobil-mobil nasional, itu saya rasa juga tidak perlu. Kita manfaatkan saja tanah yang ada ini, kita tanami, ya. Kita rawat tanaman itu dengan baik, karena ya sebenarnya yang dibutuhkan manusia adalah pangan. Kalau pangan kita kuat, ya berlebihan dijual, harganya tinggi. Setelah dijual kita beli saja mobil-mobil seperti yang saat sekarang ini, mobil produksi Jepang dan lain-lain. Jadi sebenarnya Indonesia ini nggak perlu memproduksi mobil nasional. Itu kalau menurut pandangan saya, hanya membuang-buang waktu, nggak usah. Untuk apa? Ya, kita kelola saja tanah yang sangat subur yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini. Ya, ada tambang, ada segala macam dari hasil bumi yang ada. Ya, kandungan mineral yang sangat luar biasa ada di Indonesia. Jadi untuk apa membuat mobil? Tiru saja Arab Saudi. Ya, nggak usah bikin-bikin mobil aneh-aneh. Fokus saja ngelola minyak, ngelola orang naik haji dan lain sebagainya. Ini saran saya terkait dengan kebijakan pemerintah yang harus dilakukan seperti itu. Nah, kembali kepada cerita ijazah ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya ini hanya sebuah narasi-narasi. Ya, narasi-narasi. Kalau kemarin ijazahnya dilaporkan sudah dibuktikan identik, beralih lagi ke skripsinya, terus sekarang beralih lagi ke berita bohong. Ini nggak akan ada habis-habisnya. Jadi benar yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo, menyampaikan bahwasannya ada agenda besar yang sifatnya politik dari balik semua kejadian ini. Ya, saya aja langsung saya jawab, karena saya bukan siapa-siapa, saya cuma rakyat jelata. Saya jawab saja, memang ada ini agenda politik untuk mendowngrade ya orang-orang yang punya potensi seperti sekarang Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, yang dilihat atau yang dikatakan orang pelongo-pelongo, ternyata waktu debat semua disapu bersih, dikalahkan. Ya memang ini sudah masuk di ramalan Joyoboyo. Wis wayahe kebo nyusu gudel. Nah, ini ramalan Joyoboyo ada. Nah, jadi kemana saja orang-orang yang istilahnya sudah tua, namun mereka itu konyol, kemana arah pikirannya? Apakah mereka benar-benar berjuang untuk kepentingan negara, ataukah hanya kepentingan pribadinya? Di saat ada orang-orang yang hadir di negeri ini berjuang untuk kepentingan negara, kenapa dipersoalkan terus? Mas Gibran Raka Buming Raka, ini anak muda yang punya potensi untuk memajukan negeri ini. Ya, dituduh lagi Pak Jokowi korupsinya di mana? Nggak ada, bukti korupsinya nggak ada. Nah, jadi yang dilakukan Rizmon Sianipar, Roy Suryo dan teman-temannya ini hanya mengganggu kinerja pemerintahan, terbukti merepotkan kepolisian sekarang ini. Namun teman-teman perlu ketahui
bahwa kasus penyelidikan ijazahnya Bapak Jokowi sudah rampung. Saya terawang, saya lihat yang dibandingkan dengan ijazah Bapak Jokowi itu bukan cuma 3 atau 4, puluhan ijazah dibandingkan. Percayalah, puluhan ijazah ini nanti akan muncul di persidangan. Dan yang diundang oleh kepolisian itu bukan sedikit orang. Semua teman-temannya yang satu kelas dengan Pak Jokowi ini diundang. Diundang, nanti panjenengan semua, Roy Suryo, Dr. Tipa, Rismon itu waktu di pengadilan mulutnya akan tertutup, nggak bisa menjawab. Apalagi Ahmad Koisudin, siapa itu pengacaranya. Panjenengan nanti nggak bisa lagi menjawab di pengadilan, akan terkunci semua, akan terblok. Ya, karena apa? Karena semuanya sudah didatangkan. Nggak ada lagi yang bisa panjenengan lakukan selain pasrah dan masuk penjara. Ya, lebih baik panjenengan siapkan saja. Kalau memang punya data-data yang disampaikan oleh Dr. Tipa, punya satu bendel data dan ijazah asli. Roy Suryo juga mengatakan ada ijazah asli dari kakak-kakaknya. Ini adalah suatu bentuk provokasi agar ada orang yang mau menyerahkan. Kalau pandangan saya nggak ada orang yang mau menyerahkan ijazahnya begitu saja untuk Roy Suryo ini. Nah, jadi teman-teman semua, saya sangat prihatin apa yang terjadi belakangan ini. Ya, kalau Roy Suryo dan teman-temannya ya terserahlah, itu kan memang pilihan hidupnya. Yang saya prihatinkan adalah purnawirawan TNI yang bisa terhasut. Kok bisa panjenengan itu terhasut? Nama baik TNI di mata masyarakat ini juga rusak gara-gara panjenengan para purnawirawan ini. Ya, kalau dihitung jasa, kakek saya lebih berjasa. Kakek saya itu dulu seorang veteran, bawa senjata perang melawan Belanda. Ya, lebih berjasa lagi saya sebagai siapa? Sebagai rakyat jelata. Berjasa bagaimana? Saya tidak pernah digaji oleh negara. Saya cari makan sendiri untuk menghidupi diri saya sendiri dengan cara saya sendiri. Panjenengan bekerja untuk negara. Apakah ini jasa? Kalau panjenengan mengabdi kepada negara, apakah itu berjasa? Berjasanya di mana? Ya. Berjasanya di mana? Seorang aparatur negara itu jasanya di mana? Dia bekerja, digaji sama negara, selesai sampai di situ. Kalau dihitung-hitung jasa, yang paling berjasa itu ya rakyat-rakyat jelata, para petani-petani. Mereka membeli tanah sendiri, dicangkul, ditanami, tanahnya hasil panennya dijual. Kalau dihitung jasa, mereka yang lebih berjasa daripada seorang aparatur negara. Kerja kepada negara dan digaji, kok katanya berjasa? Bagaimana ini? Kerja digaji, kerja untuk negara, digaji sama negara. Berarti apa pekerjaan yang orang-orang lakukan sebagai aparatur negara, TNI, ini ya contohnya ini. Ini kan sudah digaji sama negara. Jadi berjasanya di mana? Yang berjasa itu ya pedagang-pedagang kecil, ya, yang dimintain uang untuk bayar pajak, itulah lebih berjasa. Ini teman-teman ya, jadi saya sangat prihatin, rasanya sedih saya melihat para purnawirawan ikut speak up ya di barisan Roy Suryo dan tujuannya memakzulkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Cobalah kita bicara dengan hati nurani kita, bapak-bapak purnawirawan yang saya hormati. Cobalah panjenengan menyendiri, bertafakur,
bermeditasi, tanya kepada hati kecil panjenengan. Nah, semoga para purnawirawan polisi tidak sampai terhasut, tidak sampai terpengaruh dengan ini semua. Kalau memang panjenengan punya calon atau jago presiden di tahun 2029, ya sudah, silakan nanti bertarung. Jangan ini calon panjenengan sudah kalah, panjenengan terus saja membuat persoalan-persoalan di negeri ini. Sekarang Pak Prabowo tengah sibuk memberantas korupsi. Tentunya pemberantasan korupsi di sini juga melibatkan Polri. Dan di sini Polri sudah diganggu terus dengan Roy Suryo dan teman-temannya mempersoalkan tentang ijazah. Pak Jokowi ini sudah purna, sudah selesai menjadi seorang presiden. Yang namanya manusia kalau ada kekurangannya itu kan wajar. Cobalah panjenengan introspeksi diri. Roy Suryo, Dr. Tipa, Rismon Sianipar, Said Didu, introspeksilah diri. Ya, apa kekurangan yang ada pada diri panjenengan? Saya sebagai rakyat jelata merasa sedih dan akhirnya juga ikut bicara. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua tidak terpengaruh ya dengan keributan-keributan yang terjadi dan kita fokus saja kepada pekerjaan kita masing-masing. Anggap yang ada ini sebagai hiburan dan tontonan. Makanya saya membuat video ini juga biar bisa menjadi pembanding. Ya, kalau memang ijazahnya Bapak Jokowi palsu, tinggal gampang, tinggal datangi UGM. Kalau UGM sudah mengatakan palsu, tinggal diserbu saja Pak Jokowi. Namun faktanya UGM menyatakan itu asli. Mau apa lagi? Dicek sama polisi, didatangkan teman-temannya Pak Jokowi, semua udah dimintain keterangan dan mengatakan asli. Oke sahabat ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.